Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah kan, saya Miss Devi. Hari ini kita akan bahas materi UTBK Fisika tahun 2021 dan 2020. Semoga kalian siap ya untuk mendekati masa-masa pendaftaran UTBK 2022. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Kita udah baca basmalah. Lanjut, kita akan bahas materi plus soal-soal UTBK 2021-2020. Kita mulai. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini ada sebuah tabel. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika X dalam tabel di bawah ini menunjukkan posisi benda tiap saat T, kecepatan benda tersebut berapa? Berapa meter per sekon? Di sini ada waktunya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan jarak yang ditempuh ketika 0 itu adalah 1 meter, jarak yang ditempuh saat 1 detik itu 2,5 meter, sampai ke 8,5 meter untuk 5 detik. Sekarang saya akan kasih waktu kalian sekitar 1-2 menit buat coret-coret terlebih dahulu. Setelah itu kita bahas nanti. Silakan.
Oke semuanya, gimana? Udah? Yuk kita mulai bahas soal nomor 1 UTBK 2021. Kita mulai. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalau buat nyari kecepatan itu, V sama dengan, itu adalah X per T. Ini harus kalian hafalkan baik-baik ya. Jarak dibagi waktu. Kalau udah kayak gini, kalian bisa lihat di sini. Tapi jarak yang diambil itu adalah perpindahannya. Jadi nggak boleh tiba-tiba, oh ngambil jarak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kayak ini ya, pertama kan dia mulai dari 0 ya. Pas ke 0, itu adalah jarak 1 meter. Sedangkan ketika dia waktunya 1 detik, dia 2,5 meter. Berarti kecepatan itu adalah jaraknya yang ini nih. 2,5 dikurang 1. Karena ngambilnya jarak. Ngambilnya perpindahannya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kan pas dia awal mulai itu dia udah 1 meter. Terus ketika dia 1 detik, dia udah 2,5. Berarti kita ngambil dong perpindahan antara yang pertama sama yang 2,5 itu dong. Berarti kan 2,5 dikurang 1. Waktunya kurangin aja. 1 kurang 0. Ini 2,5 dikurang 1, 1,5. Dibagi 1, 1,5. Berarti jawabannya adalah 1,5 meter per sekon. Jawabannya adalah P. Ada yang benar? Ingat, jangan langsung main tiba-tiba, udah ambil aja jaraknya, 2,5. Nah, di pilihannya juga ada 2,5 juga. Jangan, karena di sini X-nya bukan 0,0, alias 0 gitu kan. Di sini jarak pertamanya dia, pas dia mulai jalan, sebelum dia mulai jalan itu udah 1 meter. Jadi kita nggak boleh main terabas aja langsung 2,5. Oke semuanya, hati-hati. Oke, itu adalah soal yang pertama. Yang mau di-screenshot, silakan di-screenshot. Kalau udah, saya lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang kedua. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik di atas. Grafiknya saya taruh di bawah. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara waktunya 0 sekon, alias mula-mula, sampai ke waktunya 2 sekon, itu berapa? Nah, sekarang saya kasih kalian waktu dulu nih buat ngerjain. Di situ kita akan bahas. Silakan. Oke, semuanya gimana? Sudah? Oke, yang udah. Kita mulai bahas. Ini materi UTBK 2021 ya. Nih, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini waktu mula-mula dia 0. Itu udah nyampe 2 meter. 0 doang nih, pas mula-mula. Sekarang kita mesti nyari kecepatannya. V sama dengan S per T. Terus, waktu dia udah mulai 1 detik, itu jaraknya udah sampai 4. Nah, ini tetap kayak yang tadi ya, mau pakai S per T, mau X per T, tapi tetap ini selisihnya alias perpindahannya. Berarti V itu
Mulai. Kurangin. 4 kurang 2 bagi 1 kurang 0. 1 kurang 0. 2 per 1. Jawabannya adalah 2 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Jadi jawabannya adalah A. Betul sekali. Siapa yang sama? Sama jawabannya? Sama kayak saya. Mantap. Oke. Kalau udah, screenshot dulu yang mau di-screenshot. Habis itu kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini adalah soal ketiga, UTBK 2021, gelombang 1. Sebuah balok ya, bermasa 2 kilo, bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya, balok itu menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur lagi pada bidang datar yang licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat itu 10, kedua bidang datar itu beda berapa ketinggian sih? Nah, kalau kayak gini, silakan kalian coba terlebih dahulu. Kurang lebih 1-2 menit ya. Silakan. Gimana? Udah? Kalau udah, kita mulai bahas. Yuk, masih inget nggak ya kalian sama soal ini? Ini soal kelas 10 nih. Semoga kalian nggak bingung ya. Nah, kan ada sebuah balok nih, masanya 2 kilo bergerak pada sebuah bidang datar licin. Ini licin nih, kecepatannya 1, berarti V-nya itu 1. Oh, tulisannya V-nya itu 1 meter per sekon. Kita mulai. Karena ini baloknya bermasa turun ke bawah, ini ada beratnya. Beratnya itu kan tadi masanya 2 kilo ya, berarti kalau beratnya berarti 20. Taunya 20 dari mana? Tinggal ini, W sama dengan massa dikali gravitasi. Jadinya 2 kali 10, 20. Nah ini dia, 20 Newton. Oke, ini 20 Newton. Karena ini dia nurun, otomatis dia tuh punya namanya gaya berat yang kita arahkan menuju bidang. Jadi sejajar bidang. Oke, ini berarti ada weight-nya.
Karena ini membentuk sudut, berarti di sini adalah W sin theta. Sin theta. W cos-nya di mana? W cos-nya yang tegak lurus. W cos theta. Oke. Karena dia dibilang di sini dia mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Gesek itu berarti arahnya berkebalikan sama arah geraknya. Saya taruh sini. Ini adalah F-nya. Gaya geseknya. Sudah? Kalau udah, lanjut kita mulai penjabaran soalnya. Jangan lupa, sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang membuat dia turun ke bawah itu adalah W sin. W sin theta dikurang sama F karena ada gaya geseknya sama dengan massa kali percepatan. Emang cuma 2 doang? Iya, cuma 2. Soalnya memang hanya ada gaya berat sama gaya gesek. Kok dikurangnya bukan F dikurang W sin theta? Bukan, karena arah geraknya dulu. Dia kan geraknya kemana nih? Geraknya ke bawah, berarti bawah kurang atas. Yang bawah itu yang ini, W sin. Sedangkan yang atas itu adalah F, berarti W sin theta dikurang sama F. Nah, itu dia cara menentukannya. Kalau udah, kita mulai. W-nya 20. Sin 30 berapa nih? Sin 30 setengah. Dikurang. F-nya berapa tadi? 7. Sama dengan masanya tadi 2 kali A. Percepatannya nggak tahu. Ini 10 dikurang 7 sama dengan 2A. Berarti A-nya sama dengan 10 kurang 7, 3 ya? Berarti 3 per 2. Sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini udah dapat percepatannya. Kita masuk. Kita cari dulu nih jarak tempuh dari si ininya dulu ya. Kenapa kok pakai nyari jarak tempuh? Soalnya, ya, saya ini dulu. Saya buat annotation tambahan biar ada tempat buat saya nulis. Ya, saya taruh di sini aja. Soalnya kan tadi udah nih, udah lumayan. Oh, unduh dulu. Warnanya mau warna putih aja kali ya. Nah, kayak gini. Sip. Nah, udah ya. Kalau udah kayak gitu, kita dapat percepatan nih. Kan tadi bentuknya kayak gini nih. Saya gambar lagi. Dia miring gini kan. Saya dan soalnya minta untuk mencari ketinggian. Berarti beda ketinggiannya di sini. Terus, kita punya sudut. Di sini 30 derajat nih. Otomatis kita bisa pakai rumus sinus. Sinus itu yang mana? Sinus itu adalah depan, depannya itu adalah H, miringnya itu adalah S. Kok S? Iya, karena jarak tempuhnya itu S. Jadi kita bisa pakai rumus itu. Nah, oke kan? Oke, kalau kayak gitu, kita mulai. Cari S-nya dapat dari mana? Gampang. Kan dia turun ke bawah ya. Kalau turun ke bawah berarti ada yang namanya jarak. Bisa pakai rumus itu yang VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Atau S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Itu bisa pakai itu. Nah, kapan kita bisa pakai tiga-tiganya? Tergantung yang udah diketahui. Berhubung di soal ini nggak ada waktu, otomatis rumus yang pertama kan ada waktu, nggak usah dipakai. Rumus ketiga ada waktu. Rumus kedua nggak ada waktu, berarti kita bisa pakai rumus yang kedua. Rumus kedua itu yang mana? Yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya kan turun ke bawah ya. Tadi dia bilang kecepatannya itu 2. 2 kuadrat sama dengan. Terus yang pertama tadi kan udah dikasih tahu kecepatannya 1. Oke, plus 2
A-nya berapa tadi? A-nya itu adalah 1. A-nya 1,5. 1,5 S. Ini 2 kuadrat 4. Ini 1 tambah 3S. 4-nya pindah ke samping. Satunya pindah ke samping 4. 4 kurang 1. Karena pindah ruas ya. 3S. Ini 3 sama dengan 3S. Berarti jaraknya adalah 1 meter. Oke, 1 meter. Kita mulai bisa pakai rumus yang tadi saya kasih tahu, sinus 30. Sin 30 itu adalah setengah sama dengan H-nya nggak tahu, S-nya adalah 1. Berarti H itunya adalah setengah alias 0,5 meter. Itu adalah H-nya. Clear? Jawabannya setengah. Oke, ini adalah soalnya. Jawabannya adalah setengah. Oke, dah itu aja. Nah, ini dia. Jadi soalnya adalah setengah. Sip. Jawabannya ketemu ya, yaitu E. Misal yang ketiga. Silakan. Ya, kalau mau diperhatikan baik-baik lagi, saya diemin, saya kasih waktu dulu. Silakan. Oke, gimana? Udah? Oke. Tadi kita sempat ke slide kelima. Saya balikin lagi ke slide 1. Oke, sekarang saya hapus. Nah, saya udah hapus. Kita akan beranjak ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4 UTBK 2021 juga. Dua balok bermasa M14 dan M22 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol dengan jari-jari 10 cm. Jika balok bergerak dengan percepatan linear 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi 10, momen inersia katrol berapa? Silakan, kalian coba terlebih dahulu.
Oke semuanya, kita mulai bahas ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sisi sebelah kiri saya gambar sesuai dengan cerita soalnya. Ada dua buah balok bermassa M1-nya itu 4 kilo, itu 4 kilo yang kiri ya. Yang kanannya 2 kilo, saling terhubung dengan sutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol. Jari-jarinya, ingat kalau ada kata jari-jari, ini otomatis kalian pakai soal-soal yang dari dinamika rotasi. Jadi nggak cuma satu step, tapi bisa 2 step. Tapi nggak usah bingung. Di sini percepatan linearnya 2,5 meter per sekon kuadrat, gravitasinya 10. Pertama yang harus kalian perhatikan, di sini ketika ada katrol, otomatis dia ada gaya tarik ke atas kan? Ini ada tegangan tali. Kalau di sini adalah berhubungan sama dinamika rotasi, otomatis tegangan tali dianggapnya berbeda antara tegangan tali 1 dengan tegangan tali 2. Itu beda. Terus di sini W-nya jadinya 40 Newton. Kok tahu 40? Iya, W-nya itu sama dengan massa dikali gravitasi ya. Harus selalu dihafal yang ini. Kalau ini berarti 20 Newton. Kita mulai bahas ke satu benda dulu. Kita ke balok pertama dulu ya. Saya tulis di atas saja lah. Balok 1, rumusnya itu udah pasti sigma F M kali A. Karena kalau perhatikan baik-baik, yang di sebelah kiri itu kan 40 Newton, sebelah kanan 20 Newton. Otomatis berat yang kiri dong. Enggak sih? Iya, berat yang kiri. Jadi ketarik ke kiri kita. Kalau ketarik ke kiri berarti otomatis yang berpengaruh itu yang 40 itu. Atau W-nya berat yang pertama. Berarti 40 dikurang T1 sama dengan massanya tadi 4 ya. 4A. Kalau udah kayak gini, kita butuh T-nya saja. Berarti 40 dikurang 4A sama dengan T1. Nah, persamaan pertama selesai. Kita akan ke persamaan kedua. Balok kedua. Balok kedua. Rumusnya sama, sigma F M kali A. Nah, sekarang yang ini, karena dia ketarik ke kiri, otomatis yang kedua ini adalah T2 dikurang sama W. Alias 20. T2 dikurang 20. Sama dengan, masanya tadi 2 ya, 2A. Saya butuh T2-nya doang. Berarti 2A ditambah 20 pindah ruas ke kanan. 20. Nah, oke. Persamaan kedua selesai? Selesai. Sekarang kita pakai persamaannya si momen inersia. Momen inersia, persamaannya itu adalah, kan ya, sigma to sama dengan I kali alfa. A-nya begitu saya. Oke, nggak apa-apa. To-nya itu, ingat rumus to itu adalah gaya dikali jari-jari. Maka gaya yang ada di katrol ini hanya ada gaya dari tegangan tali. Terus, adanya T1, T2 nih. Iya, benar. Ada T1, ada T2. Berarti kita harus pakai dua-duanya. Dua-duanya gimana? Kan yang narik T1 nih. Berarti T1 dikurang T2 itu. Jari-jarinya satu, karena katrolnya cuma satu. Sama dengan I dikali alfa itu adalah A per R. Udah ya? Udah? Oke. Kalau udah, kita mulai narik R-nya ke samping. Gini, T1 dikurang T2, R-nya jadi ada 2 nih. Jadi dikali R kuadrat sama dengan I kali A. Momen inersia ditanya, A-nya udah ketahuan. T-nya masukin dulu deh. 40 dikurang 4A dikurang, kan dikurang ya. T2-nya itu 2A ditambah 20. Jangan lupa, karena ini beda tanda, plus sama min harus ditutup kurung. R kuadrat sama dengan I kali A.
40 dikurang 4A dikurang 2A min kali plus min 20. R-nya masukin nih. 10 cm itu kalau dijadiin meter itu 0,1. Kurang lagi deh. 0,1 dikuadratin. I-nya nggak tahu, A-nya tadi 2,5 ya. Oke. Kita mulai. Ini 40 dikurang 20. 20. Min 4A, min 2A, min 6A. Kurung, tuh kurung. 0,1 dikuadratin. 0,1 dikuadratin itu adalah 10 pangkat min 2. I kali 2,5. Tadi kita ada A juga nih. Kita masukin ke sini ya. 20 dikurang 2,5. A-nya kan 2,5 nih. Dikali 6. 6 dikali 2,5. Kali 10 pangkat min 2. Sama dengan I dikali 2,5. 20. Min 2,5 kali 6. 12. 15. 15. Dikali 10 pangkat min 2 per 2,5 dulu, biar cepat. Ini 5 ya? 20 kurang 15, 5 per 2,5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan I. Berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan I. Selesai. Jawabannya adalah 0,02. 0,02. Nah, ini dia. Selesai. Yang mau ditelah dulu silakan, saya kasih waktu. Oke semuanya, sudah? Oke, clear. Jangan lupa kalau udah di screenshot, terus saya hapus ya. Oke, soal yang terakhir nomor 5. Kita mulai soal nomor 5. Nih, saya akan hapus annotation-nya lagi, biar ada tempat buat nulis.
Soalnya adalah sebuah mobil bergetar ke atas ke bawah dengan periode akar 2 detik sekon ketika ban mobil melewati sebuah halangan. Massa mobil dan pengemudi mobil itu 300 kilo, jadi udah sepaket. Jika pengemudi menaikkan beberapa temannya sehingga massa mobil dan penumpang jadi 600 kilo, maka periode baru getaran ketika melewati halangan itu berapa? Sekarang, saya kasih waktu untuk cara-cara terlebih dahulu. Jangan lupa diketahui tanya jawabnya ya. Silakan. Oke, kita mulai. Di sini, kalimat pertama adalah periodenya akar 2 sekon, akar 2 detik. Periode itu T sama dengan akar 2 sekon. Melewati sebuah halangan. Massa mobil pertama sama pengemudinya, saya tulis M1, itu adalah 300 kg. Nah, dia bilang, kalau dia nanti nambah penumpang lagi, jadi massa totalnya itu ada 600 kilo, dia nanya, T2-nya berapa? Berapa? Dia tanya ini. Kalau udah kayak gini, gampang, tenang. Ada rumus ini. T sama dengan 2V. Akar M per K. Ini dia. Ini rumusnya. 2V. M per K. Kalau udah, kita tandain dulu. Karena cuma ketahuan periode sama masanya doang, otomatis kita cuma membandingkan di antara mereka aja. Caranya gimana? Caranya gini. T1 sama dengan, kan M itu di atas ya, berarti M akar. Kok masih pakai akar? Iya, karena di rumusannya kan emang dia masih pakai akar M ya, jadi tetap aja akar M. Jadi nggak boleh tiba-tiba nulisnya udah nggak ada akar, nggak boleh. Udah beda level kita. Kita mulai, T1-nya adalah akar 2, T2-nya ditanya, terus akar M1, M1 300 per akar 600. Ini tuh bisa kita gini nih, 300 per 600. Itu sama aja kayak akar 1/2 ya? Ya, bener nggak sih? Bener. Karena di sini ada akar juga, berarti udahlah kita akarin aja semuanya yang ini. Sama ini tuh kita dikuadratin aja semua biar kelihatan. Kalau dikuadratin berarti gini ya, kuadrat. Tuh, kita mulai jadinya 2 per T2. Oh, atau kalian gak semua dikuadratin? Boleh, oke. Saya nggak pakai kuadrat nih. Bisa. Ini kuadratnya saya hapus. Lanjut, nggak usah pakai kuadrat. Oke. Akar 2 per T2 sama dengan akar 1 per akar 2. Akar 1 itu kan ya 1 ya. Yaudah kali silang aja. Berarti kan T2 nih. Akar 1 kan ya 1. Nih akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali 2. Akar 2 kali akar 2 ya 2. Berarti T2-nya 2 Newton. Periode ya? Ini bukan Newton, tapi sekon. Sip, clear. Seru ya? Nah, seru. Yang ini mudah dipahamin? Kalau gitu saya kasih waktu dulu deh sebelum saya tutup. Silakan.
Gimana, udah? Oke, udah aman. Nah, jawabannya 2 sekon. Sekian untuk 5 soal fisika dari saya. Nantikan soal-soal berikutnya, terutama untuk UTBK 2020 dan 2021. Terima kasih semuanya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang lagi videonya atau chat di komen biar nanti saya bisa bantu menjelaskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel ini. Terima kasih.